Oke, selamat datang teman-teman mahasiswa baru di sesi orientasi yang penting banget ini. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya bisa dibilang jadi fondasi buat karir kalian ke depannya, baik di kampus maupun di dunia kerja nanti. Integritas akademik. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Ada 5 hal penting yang akan kita bedah bareng-bareng buat ngebangun fondasi integritas akademik kalian loh. Oke, kita mulai dari yang paling sering kejadian ya. Sesuatu yang cepat atau lambat pasti bakal kalian hadapi. Coba bayangin deh situasinya. Kalian lagi kejar deadline, tinggal beberapa jam lagi, nemu paragraf yang pas banget di internet. Godaannya buat langsung copy-paste itu gede banget kan. Kelihatannya sih solusi cepat, tapi tindakan sesimpel itu risikonya gede banget. Yuk, kita lihat kenapa. Iya sih, kalian nggak sendirian kok ngerasain tekanan kayak gitu. Banyak yang ngalamin. Tapi begitu kalian nyerah sama godaan itu, namanya jadi plagiarisme. Dan ini teman-teman adalah pelanggaran yang serius. Oke, kita lanjut ya. Ini bukan cuma soal satu tugas aja loh. Efeknya bisa jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Biar kita semua satu frekuensi, apa sih plagiarisme itu? Sederhananya, plagiarisme itu ya ngambil ide atau tulisan orang lain, terus ngaku-ngaku itu punya kita, tanpa ngasih kredit ke sumber aslinya. Intinya, mencuri karya. Dan plagiarisme itu bentuknya macam-macam loh. Ada yang jelas banget, kayak ya copy-paste langsung. Ada juga yang lebih samar, namanya patch writing. Cuma ganti beberapa kata tapi strukturnya masih sama persis. Bahkan hal sepele kayak lupa nyantumin sumber, atau ini nih yang sering gak disadari, pakai lagi tugas lama kalian tanpa izin dosen, itu juga bisa kena loh. Terus kalau ketahuan gimana? Hukuman yang langsung kelihatan ya. Bisa dapat nilai 0 buat tugas itu, disuruh ngerjain ulang, atau bahkan kena sanksi resmi dari kampus. Kedengerannya udah serem ya, tapi itu baru awalnya aja. Nah, ini nih intinya. Sanksi akademik itu kan ada batas waktunya ya, tapi kerusakan reputasi? Wah, itu bisa nempel seumur hidup. Percaya deh, dunia akademik itu lingkungannya kecil. Sekali kalian dicap nggak jujur, buat benerin nama baik itu susah banget. Jadi, ini semua bukan cuma soal gimana caranya biar nggak dihukum. Bukan. Ini lebih dalam lagi. Ini soal standar karakter yang mau kita bangun sebagai seorang profesional. Begini, di dunia akademik, ilmu pengetahuan itu kayak sebuah amanah yang dibangun di atas kepercayaan. Jadi, integritas itu bukan sekadar aturan, tapi benar-benar jadi fondasi karakter kalian sebagai seorang sarjana. Coba deh renungin, apa gunanya dapat nilai tinggi, tapi caranya nggak jujur? Itu kosong, nggak ada artinya. Jauh lebih berharga usaha jujur kalian, karya yang otentik. Kenapa? Karena proses belajarnya lah yang ngebentuk diri kalian, bukan cuma angkanya. Oke, cukup teori dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya biar kerjaan kita selalu berintegritas? Anggap aja ini survival kit akademik kalian. Ada 3 langkah super penting yang harus kalian ingat setiap kali pakai sumber dari luar. 1. Pahami dulu materinya, jangan cuma copy. Bener-bener ngertiin isinya. 2. Kuasai parafrase. Intinya, tulis ulang idenya pakai bahasa dan struktur kalimat kalian sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, selalu cantumkan sumbernya. Sitasi itu wajib. Nah, ngomongin parafrasa, ini penting banget. Parafrasa itu bukan sekedar ganti-ganti kata pakai sinonimnya ya, bukan. Kalian harus benar-benar mencerna idenya, terus tulis ulang dari nol pakai struktur kalimat yang beda total. Maknanya boleh sama, tapi cara penyampaiannya harus original dari kalian. Dan ngasih kredit ke orang lain itu nggak ribet kok. Seringkali, sitasi di dalam teks itu cuma butuh nama belakang penulis sama tahun terbitnya. Udah, sesimpel itu. Ini cara paling dasar buat nunjukin dari mana ide itu kalian dapat. Zaman sekarang, kalian nggak perlu pusing sendirian. Teknologi itu bisa jadi teman baik kalian. Coba deh pakai reference manager kayak Mendeley atau Zotero. Mereka bisa otomatis bikinin daftar pustaka buat kalian. Terus sebelum ngumpulin tugas, coba cek dulu pakai similarity checker kayak Turnitin. Anggap aja ini jaring pengaman terakhir kalian. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kebiasaan kecil yang kalian bangun dari sekarang, dari tugas pertama, itu bakal nentuin masa depan karir kalian loh. Coba ubah cara pandang kalian deh. Jangan ngerjain tugas cuma biar cepat selesai. Anggap setiap esai, setiap makalah, itu sebagai latihan buat jadi peneliti beneran. Latihan buat ngerjain skripsi, tesis, atau bahkan nanti publikasi jurnal.
Nah, ini ada patokan angka. Biasanya di banyak universitas, skor kesamaan atau similarity score di bawah 20% itu dianggap aman. Tapi ingat ya, tujuannya bukan ngejar angka 20%-nya. Tujuannya adalah proses menulis jujur di baliknya. Angka itu cuma indikator. Poin kuncinya adalah kebiasaan jujur dan disiplin dalam sitasi yang kalian bangun sekarang itu investasi jangka panjang buat masa depan profesional kalian. Ini yang bakal jadi fondasi karir yang kuat dan terpercaya. Jadi, setelah sesi ini selesai, coba pikirin deh. Tugas pertama yang bakal kalian kerjain nanti itu adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk mulai membangun reputasi seperti apa. Jadi, reputasi seperti apa yang mau kalian bangun mulai hari ini?